sia-sia. Tetapi biarlah kami pulang dan berkemenangan di dalam Kristus, karena firman-Mu memerdekakan kami pada pagi hari ini, Bapak. Dan berdoa kepada-Mu ya Tuhan, pemurahi Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali dengan kasih Kristus. Pagi hari adalah kesempatan pertama saya bisa menyampaikan firman Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan di sini. Yang menurut jadwal pelayanan para gembala hamba Tuhan, seharusnya yang menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini adalah Mama Pendeta Hian Amdon. Tapi karena beliau ada pelayanan tempat yang lain, sehingga mempercayakan kepada saya untuk mengisi pelayanan dalam menyampaikan firman Tuhan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Saya memperkenalkan, nama saya Hofra Anakai. Saya dari Jawa Timur. Istri saya satu dan anak saya baru dua. Memang gembala senyum ya. Tentu dapat dua juga butuh proses Bapak Ibu. Ya, baru dua ya, Pak Yarun? Ya, baru dua ya. Baik, saya akan mengajak kita untuk membaca. Saya bawa Alkitab di sini, tapi saya tidak bisa baca Alkitab karena mata saya cukup terganggu. Kalau tulisan kecil saya tidak bisa lihat. Bahkan saya baca kadang salah-salah. Jadi saya bisa tertolong sedikit dengan menggunakan elektronik HP untuk bisa membacakan bagi kita semua. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Kisah para Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Kisah para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-60. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya mengajak kita perhatikan di Alkitab kita masing-masing. Dan saya akan membacakan untuk kita semua. Begini bunyi firman Tuhan dengan sebuah perikop, Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut dan berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa firman Tuhan pagi hari ini bukan baru pertama kali kita dengar, atau bukan baru pertama kali kita bacakan. Tetapi mungkin kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan atau penyampaian khotbah tentang Stefanus. Ada sih nama Stefanus kan? Belum ada ya? Tapi nanti akan adanya nama Stefanus. Amin. Ya. Kalau kita melihat sepanjang sejarah pelayanan dalam perjanjian baru, baik dari para rasul sampai kepada hamba Tuhan pendeta saat ini, tidak ada satupun pendeta besar yang mengakhiri pelayanannya dengan melihat langit terbuka. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Stefanus di akhir daripada pelayanan kehidupan.
Kalau kita melihat Stefanus di dalam bahasa Yunaninya artinya Stefanos, yang artinya mahkota. Sebuah nama yang sesuai dengan artinya. Dan saya percaya bahwa pagi hari ini kerinduan kita hadir pada pagi hari ini di rumah Tuhan adalah kita merindukan sebuah mahkota yang indah yang Tuhan akan sediakan bagi kita, seperti Stefanus. Arti namanya sangat luar biasa bagi kita. Nah, kalau kita melihat di dalam berbagai macam bacaan dari Alkitab, bahkan referensi-referensi yang lain, tidak terlalu banyak menuliskan tentang Stefanus. Tetapi hanya kita bisa menemukan bahwa ada referensi-referensi tertentu yang menjelaskan, menceritakan tentang Stefanus, bahwa dia hanyalah seorang Yahudi yang berbahasa Yunani. Dia hanyalah seorang Yahudi yang bisa berbahasa Yunani. Dan pada awalnya dia hanyalah sekedar jemaat biasa. Dia bukan seorang rasul, tetapi dia hanyalah jemaat biasa. Tetapi Alkitab kalau kita baca di dalam pasal yang ke-6 memberikan gambaran secara jelas bahwa Stefanus dipilih dari 6 orang yang lain menjadi seorang pelayan di rumah Tuhan. Dia dipilih menjadi seorang diaken untuk membantu pelayanan di rumah Tuhan. Mengapa hal ini terjadi, Bapak Ibu? Di dalam pasal 6 menuliskan bahwa para rasul pada waktu itu mereka memfokuskan pelayanan mereka kepada firman dan doa, sehingga pelayanan meja, pelayanan diakonia di dalam rumah Tuhan itu dapat diabaikan. Sehingga mereka memilih 7 orang yang termasuk Stefanus untuk membantu pelayanan di rumah Tuhan. Untuk memilih seseorang menjadi pelayan Tuhan, tentunya harus ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Kalau zaman sekarang, yang penting di sekolah hamba Tuhan, yang penting bisa khotbah, sudah bisa melayani Tuhan. Tetapi kalau kita lihat dalam Timotius pasal 1 Timotius pasal yang ketiga adalah sampai 13, adalah syarat untuk menjadi seorang diaken, syarat untuk menjadi seorang pelayan Tuhan tidak semudah kita membalik kepada. Di situ firman Tuhan mengatakan bahwa syarat diaken dan pelayan Tuhan yang pertama adalah benar-benar orang yang itu terhormat, orang yang itu terpandang, orang yang itu dihargai di lingkungannya. Dan yang kedua, dia harus memelihara imannya. Dia juga tidak suka terhadap minuman-minuman alkohol, penggemar terhadap alkohol. Tidak bercabang lidah, tidak serakah, dan selalu memelihara kekudusan hidup. Ini merupakan sebuah standar, merupakan sebuah ukuran dari pelayan seorang hamba Tuhan. Tetapi kalau kita melihat belakangan ini, ukuran dan standar itu sepertinya sudah mulai hilang daripada setiap hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan yang ada pelayan yang direkrut tanpa memperhatikan lagi karakter dan standar yang ditentukan oleh firman Tuhan. Berarti ketika Stefanus dipilih dari 6 orang yang lain untuk menjadi pelayan Tuhan, itu memberikan sebuah pengertian dan pemahaman bahwa sesibuk apapun pelayanan kita di dalam doa dan tentang firman Tuhan, di dalam gereja tidak bisa lalai dan merupakan pelayanan diakonia. Hal itu sangat benar. Pelayanan diakonia itu harus juga dijalankan di dalam gereja Tuhan. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, kita belajar dari satu pribadi yang bernama Stefanus yang memberikan teladan hidup di dalam pelayanan bagi saya dan saudara. Teladan apakah yang ditinggalkan oleh Stefanus di dalam masa hidup dan pelayanannya? Yang sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus mengikuti jejak pelayanan daripada Stefanus. Yang pertama yang ditinggalkan adalah teladan iman. Iman itu sangat penting, Bapak. Firman Tuhan berkata bahwa iman itu tidak timbul dari kekosongan belaka, tetapi iman itu timbul dari ketika kita meresponi dan mendengar firman Tuhan
dan kita mempraktekkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Iman juga berbicara tentang kita bergantung sepenuhnya kepada yang kita percayai. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan penolong di dalam kehidupan kita. Iman juga berbicara tentang kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita duduk di kursi, Bapak Ibu berani sandar di kursi, berarti Bapak Ibu mempercayai bahwa kursi itu mampu untuk menopang Bapak Ibu. Demikian iman Kristen. Beriman kepada Tuhan berarti kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kehidupan. Apapun risikonya, tetap kita bersandar kepada Tuhan. Itu iman. Beriman kepada Tuhan berarti mempercayai Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah, yang telah mati di atas kayu salib, Dia telah bangkit, bahkan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dia memberikan sebuah kepastian, Dia memberikan sebuah jaminan kehidupan kekal bagi kita. Dan itulah Yesus yang kita percaya. Jaminan dan kepastian yang Tuhan berikan bagi saya sangat mahal harganya. Kita tidak bisa membeli dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita. Hanya dengan ketulusan hati yang berserah di bawah kaki Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dan memberikan anugerah keselamatan. Iman juga bukan berbicara tentang apa yang kita usahakan. Kalau kita baca dari Efesus pasal 2 ayat 8, bahwa iman berbicara tentang kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita. Kita beriman kepada Tuhan bukan karena kita mampu. Kita percaya kepada Tuhan bukan karena kita hebat dan kita bisa, tetapi itu karena anugerah Tuhan bagi kita. Kamu diselamatkan hanya oleh karena iman, dan itu bukan usahamu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Efesus pasal 2 ayat 8. Jadi tidak ada satu pun yang bisa kita banggakan di dalam kehidupan ini. Tidak ada sesuatu pun yang bisa dapat kita sombongkan di dalam hidup ini. Semua yang kita miliki, semua yang kita lakukan, itu semata-mata anugerah dari Tuhan yang Tuhan bisa berikan kepada saya dan Bapak Ibu. Dan hari ini firman Tuhan yang baru saja kita baca mau mengajarkan kepada kita, belajarlah dari Stefanus. Saya kemarin memikirkan siapa ini Stefanus, orangnya seperti apa? Dia berani bisa melihat kematian di depan mata, masih menghadapinya dengan senyum, bahkan masih sempat berdoa. Bapak. Siapa itu Stefanus? Saya percaya kita semuanya hadir pada malam hari ini. Tidak ada satupun manusia menjadi manusia super di dunia. Tidak ada satupun manusia menjadi manusia super di mata Tuhan. Tetapi biarlah kalau segala sesuatu yang bisa dapat kita lewati dalam hidup ini, berarti ada campur tangan Tuhan yang menyertai. Karena tanpa Tuhan, saya percaya besar kecilnya persoalan kita hadapi, kita tidak mampu untuk melewatinya. Stefanus menunjukkan iman yang terjaga di dalam Tuhan. Mengapa Stefanus menghadapi kematian yang siap? Karena ada dua hal. Yang pertama, dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dan yang kedua, dia dibimbing oleh Tuhan. Kalau kedua hal ini ada dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, apapun pergumulan kehidupan kita, apapun persoalan yang hari-hari ini menimpa kehidupan kita, saya percaya kita akan menjadi kuat. Kita bisa mampu untuk melewati semuanya karena ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita dari hari ke hari. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang membuat kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita adalah diri kita sendiri. Tetapi dalam situasi apapun seperti yang dilakukan Stefanus, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tetapi dia meninggalkan keteladanan imannya. Bahkan kalau kita baca dalam ayat 60 bagian C mengatakan, dia menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan. Bapak Ibu, saya kadang-kadang kurang setuju kalau pas ibadah-ibadah penghiburan, orangnya tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa, tetapi ketika meninggal pendeta selalu menyinggung bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang berkenan kepadanya. Mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Saya kira kalau untuk hamba Tuhan, seorang yang cinta Tuhan, saya kira itu pas. Tetapi kalau kesehariannya tidak berkenan kepada Tuhan, lalu kalau kita mengatakan bahwa mengakhiri pertandingan dengan baik, itu menjadi tanda tanya besar bagi kita. Tetapi hal ini berbeda dengan Stefanus.
dia mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Dia meninggalkan warisan kita dalam iman bagi saya dan saudara yang harus kita lakukan di dalam perjalanan iman kita di dunia ini. Bahwa kita tidak perlu takut terhadap segala sesuatu yang akan menimpa dan mengancam kehidupan kita di depan kita. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang sanggup, yang melebihi daripada segala-galanya, yang melebihi dari segala persoalan yang kita hadapi, dan dia mampu untuk memberikan jalan keluar. Dia mengakhiri imannya dengan mengatakan, Tuhan, terimalah roh. Iman itu harus sampai kita menutup mata. Beriman itu bukan hanya saat kita akan ke gereja. Beriman itu bukan hanya saat kita mengalami pergumulan, tetapi beriman membawa kita sampai menghembuskan nafas terakhir kita. Itu iman Kristen. Atau dikatakan hanya maut yang memisahkan. Ya. Tidak hanya suami istri yang maut memisahkan, tetapi hanya maut yang memisahkan. Menghembuskan nafas terakhir, itulah berakhir pula pertandingan iman kita di dunia. Dan ini ditunjukkan oleh Stefanus baik. Yang kedua, keteladanan kedua yang ditinggalkan oleh Paulus bagi orang-orang percaya adalah teladan di dalam doa. Seberapa banyak kita yang hari-hari ini bergumul dengan berbagai macam pergumulan hidup yang tidak pernah berakhir dalam hidup. Setiap kita punya persoalan yang berbeda-beda. Setiap kita punya pergumulan yang berbeda-beda. Dan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai sebuah proses untuk pembentukan iman kita menjadi iman yang lebih dewasa di mata Tuhan. Doa itu penting bagi saya dan saudara. Menjadi orang Kristen kalau tidak pernah berdoa itu dipertanyakan. Doa adalah sebagai sarana supaya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa adalah sebagai jembatan untuk kita berjalan maju dan menemukan Tuhan dalam kehidupan kita. Doa adalah sebagai tempat untuk kita menyampaikan segala pergumulan kehidupan kita kepada Tuhan. Doa adalah sebagai sarana untuk kita berbicara kepada Tuhan dari hati ke hati. Sedangkan kalau kita lihat ada seorang tokoh reformasi yang bernama Martin Luther, berdoa adalah nafas kehidupan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berhenti bernapas, maka ibaratnya kita sedang mati. Kalau kita berhenti berdoa, berarti ibaratnya kita sedang mengalami kematian Tuhan. Doa itu harus dilakukan secara kontinu kepada Tuhan. Dan itu harus dilakukan dalam kehidupan kita, dimulai dari keluarga kita. Ketika tadi MC mengatakan bahwa kita harus membangun mesbah bagi Tuhan. Mesbah itu tidak hanya dibangun saat hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan, tetapi mesbah itu harus dibangun dari keluarga kita. Mesbah doa itu harus dibangun dan lahir dari keluarga. Karena kalau lahir dari keluarga, ketika kita ada doa sana, akan memberikan dampak dan ciri-ciri yang bisa dapat dilihat oleh saudara. Dan teladan doa yang diwariskan oleh Stefanus sebagai saya dan saudara, itu harus kita warisi dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya dan istri kesaksian ketika kami menikah selama 10 tahun kami belum diberikan keturunan. Ada beberapa jemaat Tuhan sini mungkin ada yang tahu. Dan kami terus berdoa Bapak Ibu. Kami tidak pernah menyalahkan siapa-siapa, apalagi Tuhan. Tugas kami itu adalah hanya berdoa. Masalah menjawab atau tidak menjawab itulah keputusan Tuhan. Kami berdoa, kami bergumul selama 10 tahun. Lalu pas 10 tahun, ada 8 tahun kami memiliki seorang anak kasih. Itu anak pertama kami. Lalu 10 tahun kami diberikan anak dari kandungan dan rahim dari daging kami sendiri. Lalu ketika istri saya sedikit kesaksian mengandung, waktu itu karena kebetulan istri mengajar guru agama, lalu saya jemput untuk kita mengurus sesuatu berkas di depan di depan.
Lalu kami lari, saya ke bus, saya kalau bawa kendaraan biasanya kalau di posisi tidak pun terabas saja, pokoknya tabrak saja. Lalu setelah itu